warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustazah Sufeng, Kepala SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, Ustazah pimpinan, Ustazah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu berkumpul di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif yang berlaku di SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang indah yang berupa agama Islam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Kepala SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, yang ketiga penyampaian materi mulai dari filosofi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari CGP Angkatan kelima Kabupaten Bojonegoro. Yang keempat yaitu penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro kepada Ustazah Cedeng. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustazah CGP yang kami hormati, Ustazah, guru dan juga pegawai yang berbahagia, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam kegiatan sosialisasi budaya positif SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini teman-teman kita calon guru penggerak SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, Ustazah Nurul, Ustazah Riz, Ustazah Niswa dan juga Ustazah Yuni hari ini menyampaikan hal yang kita butuhkan. Ya, harapan kami adanya CGP di sekolah kita itu menambah kualitas sekolah kita, kualitas SDM kita, kualitas anak didik kita lebih baik, dan tentunya membawa SD Muhammadiyah 2 ini memberikan pelayanan yang lebih baik juga. Budaya positif itu sebenarnya sudah kita pelajari sejak lama ya. Kita pelajari, harus kita praktekkan, harus kita ingatkan, semuanya harus saling membantu. Karena budaya itu tidak hanya tugas dari guru saja, pegawai semuanya saling mengingatkan sehingga akan muncul sebuah budaya yang baik. Sampai dinas pendidikan itu mengadakan juga lomba budaya mutu. Jadi mutu itu sudah menjadi budaya yang kita lakukan sehari-hari. Jadi Ustazah, segala sesuatu yang menjadi budaya yang baik di sekolah kita, ketika kita tidak ambil peran, itu tidak akan berhasil selamanya. Tidak akan berhasil selamanya, kecuali kita saling mengambil peran. Kita ambil peran, kita ambil posisi. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan sebuah budaya. Kalau budaya itu tidak perlu diingatkan lagi. Kalau sudah membudaya, itu ketika kita tidak melakukan, itu akan
aneh, ya kan? Contoh, makan dengan duduk. Hampir setiap hari itu saya harus mengingatkan anak-anak makan yang berdiri, jalan-jalan sambil minum, sambil makan, seperti itu. Mungkin mereka lupa ya, atau tidak tahu. Itu salah satu contohnya. Sebagai muslim, kemudian di sekolah muslim, baiknya hal itu sudah tidak menjadi hal yang perlu diingatkan lagi. Tetapi untuk mewujudkan itu memang kita harus bekerja sama. Semuanya saling mengingatkan. Bukan tugas guru al-Islam, tetapi menjadi tugas seluruhnya. Kapan hari saya pernah membagikan tulisan dari SD Muhammadiyah Manyar, Gresik, sekolah tanpa peraturan. Ternyata ketika saya baca isinya, itu di sana ada terdapat konsekuensi logis. Jadi anak itu ketika melakukan sesuatu, dia belajar dari kesalahan itu. Konsekuensi logis yang harus dia lakukan sesuai dengan perbuatan yang sudah dia lakukan itu apa, sehingga dia belajar dari kesalahan itu dan tidak ulangi lagi. Contoh yang saya sampaikan di awal tadi, makan sambil berdiri, sambil jalan dan sebagainya. Apa konsekuensi logisnya? Datang terlambat, apa konsekuensi logisnya? Tadi saya membaca sekilas ke arah sana. Sebenarnya kita sudah melakukan, ya. Kita sudah melakukan, mulai kita menyusun prosedur, menyusun peraturan kelas dan sebagainya, itu ke arah ini. Jadi semoga dengan paparan dari teman-teman ini semakin menguatkan kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Saya lihat anak lari-lari, naik sepeda mulai dari parkiran sampai keluar tanpa melihat ada orang tua berdiri di situ. Bahkan jangankan kok anak-anak, kita ini orang tua, ada orang duduk di kursi itu kita tetap naik motor. Kita tetap naiki motor kita, digas motornya sampai ke depan. Nah itu guru ya, guru atau tenaga kependidikan. Wong lorong sempit ya, lorong sempit kok dinaiki. Nah seperti sebenarnya tidak sopan, turun harusnya. Jadi dari sedikit dari paparan ini nanti harapan kami sebagai pimpinan di sini kita saling bekerja sama membangun budaya positif ini supaya sekian jam, sekian hari selama sepekan kita di sini itu membawa dampak yang positif di lingkungan rumahnya masing-masing. Mulai dari makan, berbicara, berjalan, kemudian antri, berbicara pada orang tua, semuanya memberikan budaya yang positif. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk teman-teman JGP. Tetap semangat karena pekerjaan atau tugas-tugas itu semakin hari semakin banyak. Harus membagi waktu antara mengurusi anak-anak, mengerjakan administrasi di kelas, mengerjakan administrasi JGP, juga menjalankan amanah sebagai ibu di rumah mungkin ya, dan banyak lagi. Semoga sehat semuanya. Adanya JGP ini semakin membawa kita lebih baik ya. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti sosialisasi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Ustazah Spes. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Di sini materi yang akan kami sampaikan sudah kami bagi untuk berempat. Jadi ada Ustazah Lis, Ustazah Niswah, Ustazah Nurul, dan saya sendiri. Untuk materi yang pertama tentang filosofi pemikiran Kyai Haji Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh Ustazah Lis. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Di sini atau di situ? Jadi di situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, waktunya sudah sore, tapi panjenengan semua masih harus hadir di sini. Saya apresiasi sekali dan saya ucapkan terima kasih. Dari awal ketika Bu Juni tadi membuka sebagai MC, sampai sebagai kepala sekolah itu suasananya sudah horor ya. Maksudnya diam. Nah, sekarang saya ingin membuka suasananya biar cair, tidak beku. Namanya bisa ke depan semuanya. Depan ya teman-teman ya. Saya tahu di rumah kora-kora sudah kok kembali belum di tas ya, tapi kita bahagia. Tertawa sejenak, ayo. Panjang, 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 pendek kayak kelas 3. Panjang, 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 pendek. Kepala mengangguk-angguk, menggeleng-geleng. Angguk-angguk, geleng-geleng. Nambah apa tidak? Ya, nambah ya. Biar ada energi. Saya lihat loh, saya mau tampil pertama kali loh, sampai takut saya. Semua orang mengarah ke saya. Ya, sambil berdiri, boleh. Ayo, stop. Pura-pura happy sedikit. Ayo. Saya tahu yang di pikiran jenengan saya. Oke, kita ulang. Kalau saya maunya kan ke sini, tapi saya kasihan karena ini loh ya sudah siang. Ke depan saja, ayo. Panjang, 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 pendek. Panjang, 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 pendek. Kepala mengangguk-angguk, menggeleng-geleng. Angguk-angguk, geleng-geleng. Yes, sudah selesai. Ayo. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ketika jenengan tertawa tersenyum, saya tuh ya juga bahagia. Soalnya akan judulnya itu loh ya, sosialisasi budaya. Sosialisasi itu sudah aura sangat ada di situ. Terima kasih Bu Niswa sudah dipegangkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wijlestari, CGP Angkatan 5, asal sekolah SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Kali ini hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, saya akan menyampaikan materi tentang filosofi KHD. Siapa ya KHD itu? Ki Hajar Dewantara. Terima kasih teman-teman semua, termasuk saya yang angkatan lama kelahiran 76 itu ketika di sekolah gambar Ki Hajar Dewantara atau basa Jawanya Ki Hajar Dewantara itu selalu terpampang di dinding kelas, dan itu khas ada 3 filosofinya, yaitu Engarso Sokulodo, Engmadyo Mangunkarso, serta Tutpuri Handayani. Ini kalau generasi lama, saya, Bu Iza, Bu Anis, itu sudah nempel di kepala kita, Engarso Sokulodo, bahwa guru itu di depan itu harus memberikan teladan, sudah pasti. Karena kita jadi guru, jadi panutan murid, semestinya kita harus menjadi teladan. Tapi Bapak Ibu, seiring dengan berjalannya waktu, yang diajar juga anak-anak generasi milenial, sementara itu saya kolonial juga enggak, milenial juga baru mengenal, jadi tidak tahu generasi apa. Itu sudah terjadi pergeseran nilai. Kalau panjenengan lihat berita-berita baik online, di koran, di televisi, bagaimana seorang guru, maaf ya, berbuat tidak sepatutnya terhadap siswa. Yang kemarin-kemarin banyak memenuhi berita online, ya. Itu jadi guru, murid juga gitu, tidak mau kalah dari gurunya. Loh, gurunya berbuat dengan itu seperti muridnya. Murid juga begitu, gurunya ada yang dianiaya, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, seperti itu, nggak mau kalah dua-duanya. Oke. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara dalam tataran kurikulum merdeka itu sudah mulai dimunculkan kembali filosofinya ini. Di depan guru wajib memberikan sebuah
tuanya, ayo dan sholat maghrib, tidak mau. Oh, ibu juga sholat, ibu belum sinetron. Nah, tapi ketika di video call sama ustadzanya, di WA, adik kakak sudah sholat maghrib, ya sama si TV ini baru mau berangkat. Begitu kuatnya ya karakter filosofi Dihajar Dewantara Emat Yomangunkarso. Jadi di tengah muridnya, setiap kata kalimat yang diucapkan kepada muridnya itu lebih diturut daripada orang tua. Dan ini fakta. Saya juga tidak tahu kenapa orang tua zaman sekarang kok lebih diturut daripada gurunya. Balik ya. Dengan sadar dan sadar dan juga alhamdulillah ini juga tes ya. Soalnya sudah sore. Kemudian Tuturi Handayani, di belakang guru harus memberikan motivasi karena sekarang itu anak memang zaman sekarang tidak diuji dengan kelaparan sekolah dan pakai sepatu, tidak. Itu ujian zaman kuno, Bapak Ibu, ujian kita mau sekolah nggak bisa sarapan. Anak sekarang sekolahnya diuji dengan apa? Dengan video porno, dengan teknologi yang canggih, yang semuanya itu bisa memalingkan ketertarikan mereka untuk belajar itu lebih tertarik ke gadgetnya, ke gamenya. Itu tantangan. Nah, kita sebagai guru seharusnya bisa berperan Tuturi Handayani di belakang bisa memberi dorongan. Oke, lanjut Bu Riswa. Yang berikutnya tentang filosofi pemikiran Dihajar Dewantara. Di sini diharapkan seorang guru itu bisa menyampaikan benih peradaban. Bapak Ibu, kalau dulu sekolah itu zamannya saya tidak TK, sekolah TK tidak apa-apa karena memang tidak punya uang ya. Sekarang anak baru lahir itu loh sudah masuk ke penitipan dan di situ ada pelajarannya ya, bisa menggenggam, bisa mama, itu ada nilainya. Saya tahu itu dari keponakan saya, bayi jelek dititipkan itu ada rapotnya. Saya juga heran. Berarti di sini karena kemajuan zaman yang begitu pesat ya, pendidikan itu sudah dimulai bahkan dari perut si ibu, dilakukan ayat suci Al-Quran. Saya pending. Gimana? Lanjut. Oke, lanjut ya. Maaf ya Allah, ada saya lanjut. Itu peradaban. Jadi mulai dari playgroup, TK, SD sampai perguruan tinggi dan SD Muhammadiyah alhamdulillah menerapkan 2 kurikulum. Di sini ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013. Nah, di sini tahun ini kita menerapkan lebih dari 25 ekstrakurikuler. Ya. Di sini dalam rangka apa? Ya ini kita menyampaikan benih-benih suatu peradaban. Terus kaitannya apa? Kalau kita kaitkan dengan interpretasi pemikiran KHD bahwa seorang guru harus bisa mengadakan perubahan kodrat alam. Jadi setiap anak yang lahir itu sudah dibekali Allah dengan bakat masing-masing. Ada terkadang kita di kelas, kamu itu kok ngomong, coba dulu sebentar. Ternyata dia bakatnya mungkin akan jadi politikus. Dia nanti akan menjadi seorang anggota DPR yang handal, bisa menyuarakan suara rakyat. Cuma dia masih kecil, ya belum tahu ngomongnya itu untuk apa. Itu salah satu contohnya kodrat alam dan lain sebagainya. Gambar, kemudian kognitifnya, matematis dan lain sebagainya. Itu kodrat alam. Seorang guru harus bisa menangkap sinyal yang ada pada siswa itu. Kalau di SD Muhammadiyah sudah melakukan itu. Yang kemarin itu di Global sudah diumumkan Burisa ada pemetaan kelas prestasi. Itu salah satunya SD Muhammadiyah sudah mewujudkan atau menginterpretasikan pemikiran KHD terutama dalam ini merubah kodrat alam diwujudkan dalam bakat nyata siswa. Nah, endingnya nanti dia bisa menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian kodrat zaman, teman-teman sudah 2 tahun ya namanya COVID-19 itu menerjang dunia dan ini membawa perubahan yang mendasar
pada dunia pendidikan. Kalau dulu guru tidak mengenal kurang mengetahui IT. Nah, karena COVID ya, ini guru harus mengetahui dan bisa menerapkan IT pada proses pembelajarannya. Oke, terima kasih. Itu penyampaian saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Bulis tadi, filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah ingat sosutulodo ematio mangun karso tutri handayani. Kalau di kita orang Jawa, guru itu kepanjangannya dibutulan ditiru. Nah, guru itu sudah terlanjur di pandangan masyarakat itu sebagai seseorang yang diteladani baik perkataan maupun perbuatannya. Nah, kesempatan inilah yang harusnya kita gunakan untuk menanamkan, melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid kita. Jadi profesi sebagai guru itu profesi 24 jam. Apapun yang kita lakukan itu seyogyanya kita ingat bahwa kita adalah teladan bagi murid-murid kita. Jika perbuatan dan perkataan kita baik, maka kita seperti melestarikan kebaikan melalui murid-murid kita yang tentunya itu akan diwariskan terus-menerus. Nah, apa saja nilai dari seorang guru? Yang pertama, guru itu harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri, seorang guru itu dia tidak hanya menunggu kesempatan yang diberikan untuk misalkan belajar, mengikuti pelatihan, tapi kita harus aktif mencari sumber belajar kita. Karena sebenarnya antara guru dan murid itu kalau kita mau jujur bedanya tipis kalau dalam hal kepintaran itu. Kenapa guru itu ketika menyampaikan materi di depan kelas itu bisa terlihat lancar, pintar gitu? Karena kita sebelumnya sudah belajar dan tahu apa yang akan kita sampaikan. Nah, maka untuk meningkatkan nilai kita, maka kita harus bersemangat untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan secara mandiri, tidak hanya bergantung atau menunggu tugas dari sekolah. Kemudian yang paling penting adalah nilai reflektif. Seorang guru harus selalu menanyakan bagaimana kesan murid ketika mengikuti pembelajaran. Karena refleksi itu berguna bagi kita sebagai guru untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Jadi sering di akhir pembelajaran itu usahakan atau seharusnya ditanyakan bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Nanti biar mereka jawab. Kalau memang mau lesan ada boleh lesan, atau mungkin dikasih kertas suruh menulis. Ada pertanyaannya, bagaimana perasaanmu, cukup senang, tidak senang, seperti itu. Kemudian bisa juga ditanyakan materi mana yang sudah kamu pahami, materi mana yang belum kamu pahami. Nah, dari hasil refleksi tersebut bisa kita gunakan untuk bahan introspeksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kemudian nilai kolaboratif. Sekarang sudah tidak zamannya lagi sukses itu sendiri. Yang sedang digalakkan yaitu kita suksesnya itu bersama-sama. Jadi disinilah pentingnya nilai kolaboratif. Kita di SD Muhammadiyah juga sudah ada kegiatan KKG, itu salah satunya bentuk kolaborasi kita guru antar mapel. Di situ apa gunanya, tidak hanya membahas murid-murid yang mungkin nilainya di bawah KKM, tapi yang lebih penting bagaimana menyiapkan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian inovatif, ini sudah pasti karena seperti yang tadi dijelaskan oleh Bulis,
karena siswa-siswa kita itu adalah generasi milenial, maka kita juga harus tertantang untuk menyajikan pembelajaran yang inovatif, terutama yang berbasis IT. Kemudian yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Jangan sampai kita memberikan pembelajaran ketika melaksanakan tugas di sekolah itu hanya diniati atau hanya dilaksanakan karena ini pekerjaan kita, bukan itu. Tapi semuanya yang kita lakukan itu kita niatkan ibadah, kita niatkan yang paling penting itu berpihak pada murid. Kalau di filosofinya Ki Hajar Dewantara itu, seorang guru itu harus menghamba pada murid. Menghamba itu kan seolah-olah kayak apa ya, bawahan gitu ya, apa yang diinginkan murid itu dipenuhi. Tapi ternyata kalau kita gali lebih dalam, artinya apa? Kita harus memposisikan murid itu sebagai tujuan utama kita. Jadi tidak hanya menyelesaikan materi, tapi bagaimana anak murid itu pada saat pembelajaran itu benar-benar merasakan yang namanya belajar yang bermakna. Sehingga tujuan dari pendidikan yaitu untuk mencetak generasi atau agen pembelajar itu bisa terbukti jika gurunya memiliki nilai berpihak pada murid. Peran guru penggerak antara lain sebagai pemimpin pembelajaran. Sudah pasti ya, kita sebagai guru, kita yang memimpin pembelajaran di kelas. Kemudian kita harus bisa bertindak sebagai coach bagi guru lain. Nah, ini melalui peran nilai kolaboratif tadi. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kita setidaknya punya komunitas. Kalau di sekolah lewat KKG itu komunitas guru-guru satu mata pelajaran, misalkan kayak gitu. Itu termasuk komunitas praktisi yang paling kecil, yang mudah kita lakukan karena setidaknya kita punya waktu kerja yang hampir sama, tugas-tugas di sekolah juga hampir sama seperti itu. Kalaupun memungkinkan, silahkan membentuk komunitas praktisi atau mengikuti komunitas praktisi yang lain. Kemudian peran yang keempat yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Jadi tidak ada yang namanya yang guru yang paling disukai, paling dibenci misalkan. Tapi kita harus berkolaborasi. Jika memang ada teman kita yang pembelajarannya sudah bagus, tidak ada salahnya kita untuk belajar pada orang tersebut. Kemudian yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu diharapkan murid-murid kita itu memiliki salah satu dimensinya yaitu berkepemimpinan global seperti itu. Jadi mereka harus siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Kaitannya dengan visi guru penggerak. Visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Untuk menyusun visi dalam pendidikan itu adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuan itu cukup besar sekali. Ya, maka untuk mempermudahnya, maka kita bisa memecahnya menjadi prakarsa perubahan. Nah, dari prakarsa perubahan ini kita dengan paradigma inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja, kita nanti bisa menyusun visi dari diri kita sendiri, visi kelas yang paling utama yaitu visi sekolah. Nah, ini apa visi sekolah itu? Menjadikan sekolah itu sebagai rumah kedua, rumah yang aman, nyaman, dan bisa memberi makna bagi murid-muridnya. Jadi kalau dikatakan sekolah itu adalah rumah, itu dia bisa menganggap bisa beraktivitas dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, sehingga pembelajaran itu juga akan berlangsung dengan baik. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Biasanya kita kalau misalkan menyusun visi itu berdasarkan masalah yang kita temui. Tapi kalau menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, itu yang dicari adalah kelebihan kita.
aset kita itu apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau menyusun visi sekolah ini, maka kita harus tahu, kita harus mengenal apa saja kekuatan dari SDM-nya, dari sarana prasarana, kemudian dari murid-muridnya, dari orang tuanya juga perlu. Nah, dari situ akan membangun sisi positif dari sebuah sekolah, sehingga akan bisa terjadi peningkatan kekuatan manusia atau SDM di dalam sekolah tersebut secara berkelanjutan. Tadi saya sebutkan untuk melakukan inquiry apresiatif itu ada tahapan bagja. Di sini disingkat bagja itu B-nya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu bisa dari misalkan kalau yang kemarin saya lakukan itu berdasarkan usulan orang wali murid seperti itu. Jadi jangan menyusun bagja itu berdasarkan atau melihat dari kelemahan, kemudian masalah seperti itu. Kemudian ambil pelajaran. Jika mungkin ada sekolah atau guru yang sudah berhasil, itu bisa dijadikan bahan pelajaran. Setelah itu kita proyeksikan, kalau seandainya visi saya terjadi atau berhasil, seperti apa ya kira-kira sekolah saya, itu gali mimpi. Kemudian yang paling penting jabarkan rencana. Kita harus susun timeline rencana kita untuk mencapai visi itu apa saja. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Biasanya kita kalau merencanakan itu mudah bisa dilakukan, tapi kadang eksekusinya kita yang kurang tepat sasaran. Perlu juga ada kontrol, siapa yang mengontrol, kontrolnya berapa bulan sekali waktunya harus ditentukan. Jadi seperti itu. Terima kasih, ini kayak piala bergilir ya, gantian mic-nya. Teman-teman semuanya, terima kasih, dan ini adalah kelanjutannya. Setelah kita sudah dijabarkan oleh teman kita yaitu tentang filosofi KBD, kemudian ada visi, kemudian nilai dan peran guru kita sebagai seorang guru penggerak. Jadi di sini penggerak itu bukan hanya untuk kita berempat, tapi penggerak itu adalah kita semua. Karena kita semua nantinya itu pasti akan menjadi seorang guru yang di dalamnya ada jiwa penggerak. Dan kita awali akan membudayakan budaya yang positif di sekolah kita. Itu dimulai dari disiplin yang baik atau disiplin yang positif. Saya mengambil kutipan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagian Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ustaz Yumi, bahwasanya KHD menyampaikan bahwasanya guru itu harus menghamba kepada anak, harus memposisikan kita kepada siswa, dan ini sesuai dengan prinsip ini. Mari kita sama-sama berubah pola pikir kita untuk menjadi seorang yang memberikan disiplin yang positif. Yang paling penting adalah kita, realitas kita sama, itu kita ubah terhadap siswa kita, bahwasanya realitas kebutuhan kita itu berbeda dengan siswa kita. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama, tetapi siswa kita akan melihat hal yang berbeda dengan kita. Kemudian ada lagi, kita ambil yang lain, orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya siswa itu yang bisa mengontrol anaknya sendiri. Nanti kita akan jabarkan juga bahwasanya seorang anak itu bisa berubah jika dimulai dari dirinya sendiri. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita kepada anak-anak. Termasuk saya sendiri sedikit curhat, setelah saya mengikuti CGP, banyak sekali kesalahan yang saya pribadi telah saya lakukan. Salah satunya adalah saya selalu menginginkan anak itu bisa materi saya, padahal itu tidak boleh secara KHD itu. Tetapi paling tidak mereka memahami sendiri kebutuhannya apa sehingga mau belajar dengan saya. Itu yang pertama. Selanjutnya mari kita membahas tentang konsep disiplin positif. Dan kita yakin bahwasanya anak-anak jika
memiliki disiplin yang baik, itu pasti akan bisa mengikuti pembelajaran kita. Ini mari kita paradigma ini kita lakukan sama-sama, termasuk saya sendiri. Kemudian jika kita mengangan-angan kata disiplin, pasti yang tertanam adalah harus tertib, teratur, bahkan harus ada aturan, bahkan harus ada hukuman. Itu pasti kalau kita mengangan-angan kata disiplin. Tetapi sebenarnya bahwasanya disiplin itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara dan Dai Dosen, bahwa si disiplin itu adalah belajar yang berasal dari kata belajar. Jadi jika kita mengambil kesimpulan ketika anak kita mau berdisiplin, maka prosesnya adalah belajar sedikit demi sedikit, dan yang paling terpenting adalah itu disiplin akan bisa kita bangun jika motivasi intrinsiknya atau motivasi dirinya sendiri itu yang keluar, bukan dari ekstrinsiknya. Meskipun kita memaksa, tetapi kalau anak itu tidak ada motivasi sendiri, kita percuma melakukannya. Nah, pada hari ini kami dari CGB ini ingin share. Nanti akan ada sesi juga, ada segitiga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Itu nanti adalah salah satu cara kita untuk membudayakan disiplin yang positif atau budaya sekolah yang positif. Nah, semuanya itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, tergantung dari kita. Kita mau yang mana? Misalnya panjenengan itu ingin yang bergotong royong, silahkan. Jenengan ambil salah satu kebijakan itu sesuai dengan mata pelajaran jenengan atau tema jenengan. Jadi tidak perlu kita semuanya, tapi paling tidak satu saja kebajikan yang kita gunakan itu kita terapkan di kelas. Banyak sekali dan ini tidak perlu kita share di sini. Nanti kita bisa belajar sama-sama tentang arti disiplin positif itu. Kemudian untuk mendapatkan budaya positif, disiplin positif di sekolah, yang pertama tadi harus disiplin dulu. Yang selanjutnya nanti itu harus punya motivasi, harus ada hukuman dan ada restitusi. Biar lebih paham, ini akan dijelaskan oleh Ustaz dan Iswa. Silakan. Terima kasih Ustaz Nurul. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman masih setia di sini bersama kami berdekat. Masih kenal dengan saya ya? Alhamdulillah, ini dengan Ustaz dan Iswa. Kebetulan ini materi yang jadi bagian saya itu motivasi, hukuman, dan restitusi. Sebelumnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua. Motivasi teman-teman hadir di sini itu apa? Nah, coba ya. Apakah karena yang pertama sekarang dari polling ya? Yang pertama, kira-kira khawatir kalau mendapat SP dari kepala sekolah. Opsi 1. Opsi 2, apakah teman-teman hadir di sini tuh berharap dapat selek atau penghargaan, nanti dikasih hadiah, nanti yang partisipasinya paling aktif dapat hadiah atau bagaimana? Yang kedua, opsi ketiga itu karena kesadaran diri masing-masing. Apa ya namanya? Menghargai diri sendiri, merasa ingin menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, ingin tahu, ingin terus belajar. Nah, mari coba saya sebutkan yang memilih motivasi pertama karena khawatir kalau tidak teman atau mendapat SP. Ada kan? Ternyata masih ada suka mau mengutarakannya. Kalau yang hadir sekedar pengen nanti berharap dapat hadiah atau hadiah ada nggak? Woi, ada Ustazah Iza. Itu alasan ketiga ya. Alhamdulillah. Tadi motivasi intrinsik katanya. Misalnya itu tadi ya. Sebentar kita lihat. Ternyata teman-teman memang seseorang itu berperilaku, berbuat itu memang ada motivasi yang mendorongnya. Motivasi ini menurut Dian Gusen dalam ilmu
Ini yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mau menjadi seperti apa saya, maka saya harus menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang kita percaya. Ya, alhamdulillah teman-teman semua itu kebanyakan dari sebagian besar sudah motivasi yang ketiga. Coba kita perhatikan teman-teman, 1, 2, dan 3. Ini yang motivasi eksternal yang mana? Yang eksternal yang mana? Dua. Apakah menghindari ketidaknyamanan itu juga internal? Hukuman itu dari mana sih? Orang lain. Berarti internal apa eksternal? Eksternal. Iya. Jadi nomor 1 atau nomor 2 itu motivasinya adalah eksternal, jadi dari luar. Kita khawatir hukuman itu dari luar. Kemudian kita mengharap penghargaan juga dari luar, dari Pak Surah misalnya seperti itu. Nah, yang ini yang arahnya untuk dalam budaya positif ini adalah arahnya kita mengarahkan ke yang nomor 3, motivasi internal atau intrinsik, motivasi yang dari dalam diri, baik itu kepada kita sendiri ataupun murid-murid kita. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari diri murid-murid kita sendiri untuk berperilaku yang positif. Nah, lanjut ini terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mohon maaf sebelumnya Ustazah Jebek sama kepala sekolah ini mungkin teman-teman ini mungkin sedikit kaget nanti ya, ini ada hal yang baru. Tadi sudah disampaikan beliau bahwa penggunaan konsekuensi logis itu sudah yang bagus sekali, sekolah sudah jadi disiplin gitu. Nah, ternyata teman-teman, apa yang sudah kita pahami selama ini, yang sudah kita yakini, itu sekarang sudah ada perubahan atau pembaruannya. Mari kita lihat dulu terkait hukuman. Kita menoleh kembali ke masa lalu kita. Kita pernah di posisi hukuman ini saat memberikan mendisiplinkan anak-anak, kita pernah di posisi hukuman. Dulu sekali sebelum kita berlatihan konsekuensi ya pada masa jahiliyah. Dengan adanya hukuman ini kita memberi identitas juga kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa bersalah, dia itu melanggar, dia itu dihukum itu berarti sebagai orang yang telah gagal gitu. Jadi dia itu nilai dirinya itu merasa buruk, konsep dirinya itu dia buruk, saya itu rendah, saya itu melanggar seperti itu. Nah, kemudian ada ketidaknyamanan dalam jangka panjang. Misalnya teman-teman kemarin misalkan kok kemarin dulu maksud saya itu anak-anak itu misalkan terlambat. Nah, sanksinya itu atau hukumannya itu berdiri di bawah yang berat misalnya. Nah, itu kan melakukan yang sebentar, ingatnya sepanjang usianya dia sampai tua, ingat pernah dihukum di bawah tiang dan seterusnya. Kemudian hukuman itu juga tidak nyambung ya, salahnya apa dan dilakukan apa hukumannya gitu, sehingga murid itu jadi benci dengan peraturan. Yang berikutnya lagi, hukuman itu juga yang buat itu guru satu arah. Apa yang diputuskan guru itu jadi hukum yang berlaku. Nah, seperti itu. Misalkan spontanitas juga, jadi guru itu suka-suka dia. Kalau misalkan kita pelanggaran tidak tertib saat pelajaran, nah hukumannya menulis 10 kali, 20 kali, biar kapok, seperti itu ya. Nanti anak itu ingat teman-teman sampai tua ingat. Tapi sama di sini sudah ada. Jadi hukuman ini kesimpulannya menyakitkan. Biasanya caranya itu guru dengan menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan seperti itu. Kemudian konsekuensi. Nah, ini posisi kita saat ini melakukan konsekuensi di beberapa proses mendisiplinkan anak ya. Nah, ini kita sudah membuat anak itu memberi identitas sukses pada anak. Jadi apa yang kamu lakukan itu nanti ada konsekuensinya. Nah, misalkan kamu terlambat 10 menit, dan nanti berarti istilahnya mundur 10 menit gitu. Kita tidak menyalahkan, kita hanya bilang nanti berarti ada konsekuensinya, mundur sedikit ya, seperti itu. Kemudian ini dengan adanya konsekuensi, anak-anak itu tidak nyaman, diberi suasana tidak nyaman, meskipun itu nanti efeknya jangka pendek ya. Kemudian
Ya kita tak bersoal dikit ya coba peraturan apa tepat waktu ya. Berarti kalau lagi mana mundur ya pernah tadi mundur dan sedikit. Nah itulah konsekuensi yang sekarang kita jalankan. Tapi ini memang murid jadi menghormati peraturan dan dalam penyusunan pun kita sudah melibatkan murid dibuat antara guru dan murid. Di sini proses konsekuensi ini sangat membantu ya. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan atas pelanggaran dari peraturan, kemudian menerapkan konsekuensi. Sayangnya teman-teman ternyata ini tuh masih belum sempurna, masih ada yang terbaru dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan yang terbaru ini. Namanya adalah restitusi. Apa teman-teman? Restitusi. Ya, kemudian ya, ini dia restitusi. Apa kelebihan restitusi sehingga di sini saya paparkan yang pertama. Restitusi itu sama memberi identitas sukses. Jadi dalam restitusi kita tidak fokus pada kesalahan, kita fokusnya pada solusi dari permasalahan. Setiap berpelanggaran itu kita nggak bahas pelanggarannya perbuatannya tadi gini. Kenapa? Kalau bahas kesalahan itu buang-buang energi. Energi yang dikeluarkan untuk bahas kesalahan tadi sama banyaknya dan energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ya dengan restitusi itu kita mencari solusi. Ya, jadi memberi identitas sukses pada kamu. Jadi pelanggaran itu bukan suatu apa ya? Maksudnya ini melakukan kesalahan itu wajar, manusiawi. Tapi bagaimana belajar dari kesalahan itu maksudnya dalam restitusi. Contoh, contohnya nanti di sesi terakhir kita praktek. Jangan praktek. Nah, dengan adanya restitusi ini menguatkan dalam jangka panjang. Jadi efeknya jangka panjang dan menguatkan karakter-karakter ataupun nilai-nilai yang diamini. Tadi kan sudah mengenal nilai ya dari Ustazah Yuni ya. Jadi nanti di kelas kita akan beralih, nanti dijelaskan Ustazah Liz, nanti beralih dari peraturan itu ke keyakinan ya. Nanti disitulah nilai-nilai yang dijabarkan dengan keyakinan itu nanti yang dipegang di dalam restitusi. Itu nanti akan menguatkan dan berlaku jangka panjang. Dengan restitusi murid itu menghormati diri dan orang lain. Kemudian yang buat bukan guru, tapi kita kembalikan ke murid. Solusi dari masalah apa itu kita dari murid. Dan dia belajar menyelesaikan masalah juga. Nah di sini restitusi itu menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Nah apa tuh dari tadi bahas restitusi? Gak ngerti halus. Nah awalnya saya juga tidak ngerti teman-teman. Saya masih saja ngotot dengan konsekuensi logis saya ini, sehingga pada beberapa kali forum itu saya mulai terbuka diri saya. Wah ya Allah, ternyata memang dunia itu terus berubah. Kodrat zaman tadi yang disampaikan Ustaz. Maka kita juga harus ikuti kodrat zaman itu. Anak-anak kita itu nanti hidup di zaman mereka ya. Inilah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Dengan bahasa lain, dosen ini juga menerjemahkan restitusi seperti ini. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa tuh yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti di sesi terakhir akan saya jelaskan detailnya langkah-langkah restitusi bagaimana dalam menyelesaikan masalah. Jika perlu kita pakai grammar juga boleh ya, tapi mungkin waktunya tidak masih sudah sore. Nah, intinya kalau dengan restitusi ini anak-anak itu akan menjadi kuat karakter-karakter positif dan nilai-nilai positif yang dia yakini itu dia terus kuatkan setiap hari. Melakukan kesalahan itu wajar, manusiawi, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan, memperbaiki diri seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan Ustazah Liz. Maaf teman-teman ya, tetap setia di sini. Terima kasih. Saya melanjutkan dari Bu Iswa.
restitusi itu bahasa awamnya kita itu taubatan nasuha. Jadi kita itu menyadari kesalahan kita, kemudian kita tidak mengulangi lagi dan menebusnya. Misalkan kalau lupa tidak puasa berarti mengganti puasa di lain hari seperti itu. Ya, saya menyampaikan tentang keyakinan kelas. Bisa tadi bertanya, kenapa dengan kok sampai jam sekarang 3:30 masih setia di sini? Kenapa? Yo, piket hari, betul. Saya juga itu internal ibu ya, internal. Karena memang piket kok mulai terus apa lagi tadi? Menghadiri undangan serta mengundang yang mengundang, terutama Bu Ida ini kan teman selevel saya. Bu Ida datang, awas, Bu Ida sudah seperti itu internal atau eksternal? Internal ya, ya campuran ada apa-apa. Dulu saya belum masuk CGP saya juga begitu, ada apa-apa. Sekarang masuk CGP ya berubah dirilah, mengikuti kodrat zaman. Terima kasih. Kenapa dulu ya setiap tahun SD Muhammadiyah didatangi oleh suatu lembaga konsultan yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Itu sangat terkenal dengan konsekuensi logis, kemudian SOP. Nah, ini adalah produknya. Ini Bapak Ibu visi peraturan kelas, kemudian konsekuensi logis, SOP itu memang unggul pada zamannya. Dulu itu top nomor 1, tidak ada bandingannya ya. Tapi kalau sekarang sudah tenggelam lagi. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau saya misalkan diundang hari ini, saya tidak posisi sebagai CGP, saya datang ke sini, saya sungkan sama Bu Juben, undang saya nggak hadir. Nah, itu karena saya masih produk peraturan kelas ya, takut dihukum, sungkan dengan ini, dengan itu, wedi di SP, seperti itu. Nah, oleh karena itu produk-produk seperti ini diminimalisir oleh pemerintah ya, lewat dunia pendidikan. Nah, sekarang bergeser pada keyakinan kelas. Pada bulan Ramadan kemarin, kenapa panjenengan kok berpuasa dari sahur sampai berbuka, sementara di meja di tiara itu banyak tersedia jajan. Jenengan beli es kuat itu loh, sembunyi di belakang kamar mandi, tidak ada yang lihat. Kenapa kok bisa berbuka sampai duduk-duduk? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya Allah, ya Allah, jawab tuh, biar ketoknya rame. Karena iman, nah, iman itu mesti didasari oleh yakin ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, jawabannya kalau peraturan kelas yaitu menghasilkan produk-produk yang kayak saya dulu gitu. Nggak datang ini takut ya, jadi ada dihantui rasa nanti takut dihukum. Kemudian ada lagi ancaman-ancaman yang lain. Tetapi kalau kita menerapkan keyakinan kelas itu akan turun dari dalam diri kita sendiri. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu itu berisi tentang apa? Nilai kebajikan universal. Contoh tadi menyayangi teman. Berarti di situ menyayangi teman itu luas. Jadi tidak, misalkan itu nanti tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak boleh menjabat rambutnya teman, tidak boleh jegal, tidak boleh, sudah diganti dengan menyayangi teman. Kemudian tidak boleh membuli teman, mengolok-olok, berarti diganti dengan nilai kebajikan menghormati dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa keyakinan kelas sekarang mulai dimunculkan? Itu sudah terbukti Bapak Ibu. Negara Jepang bersihnya luar biasa, antri ya, kalau mau urus apa-apa antri, mau nyebrang antri. Kok bisa ya seperti itu? Karena pendidikannya itu menerapkan keyakinan kelas. Jadi gurunya di sana mungkin nggak ada, kalau kamu nyerobot temanmu awas, pentung sudah ada di sana. Tidak seperti itu. Itu nanti malah kalau besar muridnya ngancam gurunya ya, kayak tadi nggak ngerjakan kan berdiri
perhatian. Lah petuk gurune, Bu, kamu dulu hukum aku. Iya toh, lah kamu siapa ya? Aku muridmu pernah hukum sekali, sudah lupa ya. Itu. Jadi keyakinan kelas itu ketika diterapkan di dunia pendidikan, di lingkup kecil, apa ini kelas ya, memang dampaknya dasar luar biasa. Contohnya di negara-negara Swiss yang bersihnya luar biasa, orang-orangnya disiplin. Sebenarnya teman-teman, kita SD Muhammadiyah Bojonegoro adalah SD Islam. Kita lebih diajari nilai-nilai keyakinan itu terlebih dahulu, ya toh. Yakin itu adalah nilai yang harus kita tancapkan di dalam hati kita. Nah, tetapi semua itu diambil alih oleh negara-negara di sana antar berantah. Tapi memang ya benar. Kemudian peraturan kelas harus ada penghargaan. Dulu oleh lembaga Sifulan ya, sediakan bintang, pasang papan bintang. Kalau masuk papan bintang, tidak mengganggu teman bintang, bisa tunjuk tangan bintang, sampai papanya nggak muat ditempel di tembok-tembok bintang semuanya. Yang tidak dapat bintang, yang rumahnya jauh Surejo, terus yang dapat bintang, dapatnya apa? Konsekuensi hukuman, lulus sampai. Terima kasih teman-teman, masih seperti yang di sini kurang 3 modul lagi yang akan kita sampaikan. Bukan modul sudah ya. Ini rangkaian dari modul 1.4 ya. Terpotong-potong dibagi, kebetulan kita yang lolos CGP dari sekolah kita berempat, jadi lumayan bisa. Kita suka menjudge anak, misalkan anak yang contoh beberapa murid kita kelas 1 itu ada yang nggak mau masuk kelas ya pada jam pelajaran, malah yang dicari itu Ustazah Jibrin terus sebenarnya sama Ustazah Jibrin, saya nggak tahu. Bahkan ada orang tua yang bilang saya suka dengan Ustazah Jibrin, kalau sama Ustazah Jibrin itu diajak cerita terus. Nah, saya jarang di kantor, kebetulan pas di kantor itu saya memang melihat beberapa anak kelas 1 itu mondar mandir di kantor. Yang dicari Ustazah Jibrin ya, Ustazah yang lain. Mungkin Ustazah Jibrin itu perlu dihadirkan di kelas gantian kelas 1A sampai 1D. Nah, yang nyari itu mesti kelas 1. Kalau tidak di kantor, mesti ke perpustakaan. Nah, kita sering bilang, kenapa ya anak ini kok nggak mau? Oh, anak ini bandel, anak ini nggak mau diatur, anak ini tuh ternyata cengeng, anak itu. Nah, itu sering kita sampaikan. Sebenarnya jika ada siswa kita itu yang melanggar keyakinan kelas, maka tugas kita yang pertama itu mengidentifikasi apa sebenarnya kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan anak tersebut belum terpenuhi di kelas atau di sekolah. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan untuk diterima ya, jadi kayak pengakuan itu. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, pengen menguasai, menjadi pemimpin, diutamakan. Ada juga kebutuhan akan kebebasan, biasanya nggak mau belajar di kelas karena ya kita nyampaikan materi sesuai dengan rencana ya. Nah, dia nggak mau, dia pengennya sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada juga kebutuhan akan kesenangan. Apa saja itu? Kalau kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Ada contohnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis. Itu merupakan contoh kebutuhan bertahan hidup. Kemudian untuk kebutuhan yang kedua diterima, kebutuhan ini merupakan contoh atau bagian dari kebutuhan psikologis. Apa saja? Koneksi sosial, berteman. Kalau kemarin ada masalah itu karena ada rolling, berpisah dengan bestinya, nggak mau masuk kelas. Nah, ini berarti kebutuhan untuk diterimanya harus dipenuhi. Bagaimana caranya nanti? Kemudian ada juga kasih sayang, bisa kasih sayang dari orang tua, kemudian kasih sayang gurunya juga. Kemudian ada hubungan dengan anggota kelompoknya. Nah, ini macam-macam. Nah, sekarang
sudah mulai berkelompok-kelompok. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ingin dianggap berharga, ingin dianggap berbeda, ingin diakui berpengaruh. Itu termasuk kebutuhan juga. Ada juga kebutuhan untuk bebas. Contohnya pengen mandiri, tidak mau mengikuti apa yang sudah disepakati kelas misalnya. Kemudian ini bebas memilih. Jadi karena di sekolah yang umum ya biasa, jadi sudah ada guru mapelnya itu siapa saja. Dia nggak bisa memilih, saya sukanya dengan ustazah ini, saya sukanya dengan ustaz ini, maunya nggak bisa seperti itu. Maka kita harus memahamkan, kita harus mengidentifikasi. Bukan berarti kalau nanti kebutuhan tersebut sudah teridentifikasi lantas kita menuruti, bukan, tapi harus ada langkah berikutnya, yaitu yang akan nanti dijelaskan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Intinya, kalau ada anak yang melanggar, maka kita harus mengevaluasi apa yang salah dengan keyakinan, kemudian keyakinan mana yang sudah mulai tidak diyakini oleh anak, kemudian setelah itu bagaimana penegakannya, kenapa kok anak sampai berubah keyakinannya seperti itu. Melakukan, dan ternyata meskipun ada kita itu harus yang gak mungkin kita ini, kamu loh kasihan dengan saya, gak mungkin, pasti kamu loh kasihan saya, pelas. Tapi ternyata hasilnya murid itu akan merasa bersalah dan pasti anaknya diam, tidak mungkin bantah. Rata-rata mesti diam. Tetapi sebenarnya mereka itu sangat kecewa dengan perkataan kita, cuma diam saja. Dan ini akan membuat anak-anak menjadi gagal. Selanjutnya adalah posisi teman. Ini posisi teman saya juga pernah lakukan. Ayo toh, kamu itu musuh gak bisa tertib toh. Ayo toh, yang baik toh. Misi sama ustazah. Ya Allah sayang, kamu kok gitu ya. Intinya lebih ke bahasa apa ya? Friendly, berteman. Kemudian ya sudah, kalau kamu kerjakan sekarang, besok-besok aja ya. Besok harus lebih tertib ya. Besok datang tepat waktu ya. Boleh silakan. Ini biasanya guru yang ini luar biasa. Banyak sekali yang suka muridnya. Tapi hasilnya ternyata anak ini akan nurut pada orang itu saja. Dengan yang lain tidak akan. Kenapa? Karena akan membandingkan, alah yang lain itu udah enak sama ustazah ini, ustaz ini. Kita pancing ya. Kamu sebenarnya pengen seperti apa? Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan ke motivasi internalnya dia atau keyakinan tadi. Tadi kan dijelaskan kenapa bukan peraturan. Kalau peraturan itu eksternal dari luar, tapi kalau kita buat keyakinan itu dari dalam. Jadi rumusan pernyataannya itu sudah bukan peraturan, tapi kasusnya mencoreti meja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustazah. Ini tahu nggak kira-kira kenapa dipanggil ustazah? Saya coret-coret di meja. Coret-coret di meja. Nah ini kemudian saya bertanya lagi ya kepada ibu. Nah begini, kamu senangnya gambar ya? Bagus itu, hebat, suka gambar. Saya dulu juga cita-citanya pelukis. Kamu juga cita-cita pelukis? Ya, saya sebenarnya pengen, intinya nggak pengen melukis, cuma saya pada di pembelajaran itu jangan banyak tulisan, banyak gambar-gambar gitu. Banyak gambar, itu kayaknya seperti itu. Nah, kira-kira kalau kamu pengennya itu banyak gambar, kalau gurunya tidak kasih gambar, kira-kira ada nggak cara lain yang lebih efektif supaya kamu bisa menyalurkan gambar itu? Jadi mewujudkan tulisannya guru dalam bentuk gambar, tapi tidak di meja. Ada nggak cara lain kira-kira? Kalau menurut saya ya materi itu saya cari dulu, misalkan bahasanya tentang
keyakinan yang saya langgar tidak bisa menjaga barang pribadi dan barang milik kelas. Nah, itu sebenarnya kamu tidak usah fokus dengan pelanggarannya ini. Jadi kita itu harus mencari solusi ini tadi ya. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa tadi yang belum sesuai? Menghormati, menjaga barang milik orang lain. Kelas kok, meja kok. Kan kelas yang intinya kan bukan milik saya, bukan milik sekolah. Saya menjaga barang milik sekolah. Iya, barang pribadi maupun barang-barang yang ada di kelas. Nah, di sini kita kembalikan lagi kalau kamu sudah punya keyakinan untuk menjaga barang pribadi dan kelas, kira-kira kamu pengen seperti apa? Kelasnya tuh pengen seperti apa sih ini? Pengennya kelasnya yang bersih, mejanya tetap bersih, gak ada coretannya, tapi saya juga bisa gambar. Nah, pengennya mejanya bersih tapi kamu tetap bisa gambar. Berarti kira-kira solusinya bagaimana ini terkait hal ini? Yang pertama terkait tulisan yang di meja ini dulu bagaimana, kemudian seharusnya bagaimana, coba menurut bagaimana? Karena saya masih meyakini menjaga barang sekolah itu merupakan nilai kebajikan, maka saya akan membersihkan meja tersebut. Karena saya yang gambar, saya yang ngerak, maka saya yang harus membersihkan. Untuk selanjutnya, kalau saya ingin menggambar, saya tidak menggambar di meja, tapi saya menggambar di buku saya sendiri, atau kalau memang nggak ada, saya akan minta kertas yang tidak terpakai di Ustazah. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya harapkan kamu bisa memperbaiki diri, mencari solusi bagi masalah yang sedang terjadi, sehingga kita semua bisa melaksanakan keyakinan kelas kita menjaga barang pribadi dan kelas. Terima kasih. Segera laksanakan apa yang sudah kamu lakukan tadi, dibersihkan mejanya ya, kemudian besok ada mengurai lagi tapi mulai Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk percakapannya ini sebenarnya variasinya banyak, mungkin teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Intinya yang ini seperti itu. Yang pertama, menstabilkan identitas dari gagal menjadi sukses, kemudian validasi tindakan yang salah itu nanti kita arahkan ke cara yang efektif untuk menyalurkan apa kebutuhannya yang belum terpenuhi apa sehingga dia melakukan itu. Nah, itu kita lakukan di validasi tindakan yang salah. Terakhir kembalikan lagi ke keyakinan sehingga nanti di akhir mendapat solusinya, sehingga anak bisa kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya itu dengan perasaan gembira, tidak sebagai orang yang bersalah, begitu orang yang gagal itu tidak, tapi dia bahagia terus mendapatkan solusi begitu. Kira-kira demikian paparan dari kami berempat. Masuk ya, terkait budaya positif sekolah. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya di kelas kita masing-masing ataupun sekaligus di lingkungan sekolah semuanya ya. Untuk bantuannya kami harapkan semuanya elemen, tidak hanya guru tapi juga tenaga pendidikan juga sama. Jadi kita harus berkolaborasi, saling berkontribusi mewujudkan budaya sekolah yang positif. Kira-kira